Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Tasikmalaya di sini sedang melaksanakan kegiatan pelaksanaan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Asep SPD dari SMP ITI Badur Rahman, dan sebelah kiri saya Ai Siti Hasanah dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya, dan dari sebelah kanan saya Aas Asia dari SDE 1 Pucung Remuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana kabarnya Bu Aas sekarang? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah Bu ya, baik, sehat. Semoga semuanya berkah Bu ya. Amin. Sebelum saya menyampaikan kita mulai coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal Bu terkait dengan rubrik yang nantinya saya akan nilai. Yang pertama mungkin nanti coach dan coach akan menyampaikan dan diamati nilainya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah penilaian tersebut, apakah coaching tersebut sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, bagaimana Bu Aas nanti dan cara Bu Aas nanti mengajukan beberapa pertanyaan kepada coachnya. Terus, dan yang ketiga, apakah coach mampu menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach itu. Dan selain itu, diskusi kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti hanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu mungkin Ibu yang harus Ibu perhatikan nanti ketika Ibu melaksanakan coaching ke coach seperti itu. Gitu mungkin Bu, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kompetensinya apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam coaching kali ini. Kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching ini, yang pertama passion, Pak. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot. Oke, Bu. Baik, Bu. Terus yang kedua, saya juga ingin mengetahui kompetensi apa saja yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dari coaching tersebut. Kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi, yang pertama yang mendengarkan aktif, dan yang keduanya yaitu tentang pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan terakhir mungkin Bu ya, dari ini indikator tercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan seperti apa mungkin yang Ibu harapkan? Yang ingin saya harapkan itu yaitu menemukan solusi dari permasalahan coaching atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Bu, semoga coaching yang Ibu laksanakan nanti berjalan dengan baik sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Aas. Apa kabar? Alhamdulillah nih Bu, baik. Cuman kenapa? Emang ada masalah ya Bu ya? Ngomong-ngomong ada masalah pasti. ada Bu nih, masalah di saya itu ketika proses pembelajaran nih Bu. Saya kadang bingung Bu. Bingung kenapa? Mungkin dari pembicaraan hari ini apa yang tujuan yang Ibu inginkan? Saya itu ingin ada solusi ya Bu ya mengenai siswa saya ini yang sering terlambat datang ke kelas dan sering udah terlambat kemudian disuruh mengerjakan apapun tidur lagi. Jadi permasalahannya ada dua, datang terlambat setelah diperbolehkan masuk dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, tapi ketika proses pembelajaran dia tidur lagi Bu gitu.
tidur ya. Iya. Apakah ibu ada solusi nggak Bu untuk anaknya itu? Kalau solusi saya sih yang pertama ya Bu ya, saya pasti ini akan melakukan apa namanya itu posisi bukan penghukum ya, tapi yang saya itu pilih adalah manajer. Iya. Ya, ketika saya memposisikan posisi manajer dengan pertanyaan-pertanyaan yang munculnya itu dari dalam diri siswa. Jadi saya mengarahkan misalnya, kenapa kamu sering datang terlambat di pelajaran ini? Ya. Kemudian apa yang menyebabkannya? Saya mempertanyakan hal seperti itu. Kemudian dia juga siswanya kadang masih belum tidak jujur gitu. Nah kemudian saya masih tetap baik dengan anak tersebut, tidak pernah mengeluarkan emosi apapun. Kemudian saya balik lagi bertanya, coba sebenarnya barusan sudah dari mana sampai ke kelas itu terlambat lagi. Kemudian saya juga menanyakan apa yang seharusnya kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke kelas saya. Saya juga sudah menanyakan itu dan dia jawabannya saya akan berusaha, katanya dia itu lapar, jadi dia itu jajan dulu. Nah kemudian apa yang akan dilakukan agar tidak jajan dulu karena lapar? Nah dia menjawab tidak akan sarapan dulu di rumah. Nah tapi katanya dia juga menjawab lagi, ketika sarapan di rumah itu kadang tidak enak katanya, tidak enak, kedua ingin cepat-cepat pergi ke sekolah karena ada berbagai macam yang harus dikerjakan dulu. Nah itu masih berbohong. Nah aneh gitu kan kata saya. Kemudian saya tanya lagi dengan manajer ya. Akhirnya dia itu akhirnya jujur juga. Saya itu sebenarnya menjemput dulu teman-temannya ke 3 tempat. Jadi dari rumah itu sudah dari jam 6 lewat kemana-kemana dulu, menjemput teman-temannya dulu sampai 3 orang, balik lagi, sehingga dia itu merasa capek. Kemudian saya balik nanya lagi, apa yang didapatkan dari menjemput anak-anak tersebut ya? Nah ternyata dia itu dan menjemputnya itu mendapatkan upah, ya Bu, betul upah. Itu berapa ya untuk bensin katanya gitu. Jadi saya juga kayak gitu. Jadi saya semakin paham. Tapi saya itu ingin ketika memang mau dilaksanakan lagi yang upah-upah tersebut yang menjemput atau mengantar seperti itu, berarti agar tidak kesiangan ke sekolah dia itu harus apa gitu. Iya. Nah ya, dan jawabannya dia itu lebih pagi Bu. Tapi kenyataannya dia datang tetap seperti itu. Nah saya itu padahal itu sudah baik-baik itu kan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Tapi saya heran gitu, kenapa ini nggak rubah-rubah gitu. Dan setelah dipersilahkan duduk, itu kan lama ya durasinya. Akhirnya ada proses pembelajaran kan, mengerjakan LKPD dan sebagainya. Tapi siswa yang barusan itu mungkin karena capek dia tidur. Seperti itu. Jadi itu permasalahannya. Oh iya. Terus rencananya ibu kan tadi udah ya menjadi manajer, terus udah juga segitiga restitusi juga sudah. Ada lagi gak Bu rencana yang selanjutnya ibu mau laksanakan? Nah, mungkin rencananya yang akan saya lakukan itu saya ngobrol dulu dengan wali kelasnya mungkin. Jadi saya meminta bantuan sama Bapak wali kelasnya agar dihandle dulu atau harus bagaimana dulu ini anak tersebut. Jadi karena oleh saya sudah kan ya diberikan berbagai macam tindakan. Nah, kemudian mungkin oleh wali kelas. Tapi kalau misalnya nanti saya akan tanyakan ke wali kelasnya dan kepada anaknya apakah benar sudah dipanggil oleh wali kelasnya. Nah, dan sudah juga dilakukan ya Bu ya oleh wali kelasnya, tapi tetap saja Bu tidak ada perubahan. Jadi yang melakukan itu saja anaknya itu ada 2 orang yang seperti itu. Tapi yang kasus yang satu itu memang anaknya malas, jadi sering main game malam-malamnya. Jadi katanya susah tidur dan sebagainya, sehingga dia jadi tidurnya di sini. Seperti itu gitu ya Bu. Ya kira-kira sejauh ini dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu, Ibu skalanya dari 1 sampai 10 itu kondisi Ibu ada dalam skala berapa Bu?
Kalau kondisi saya skalanya sih udah nyampe 6 gitu ya. Iya. Udah nyampe 6 karena saya udah melakukan berdasarkan arahannya itu sudah baik gitu ya Bu ya. Sudah berdasarkan pengetahuan yang saya dapat seperti apa, dan tapi tetap aja anak tersebut ngeyel gitu ya Bu ya. Oh, iya. Kalau selanjutnya anak itu yang diharapkan itu berubahnya ke skala berapa Bu? Dari awalnya ke skala berapa, terus yang ingin diharapkannya itu ke skala berapa? Kalau skala yang saya inginkan sih adanya di 8, tapi nggak apa-apa lah, nggak 8 juga, yang penting dia masuk tepat waktu, time gitu. Tidak ada alasan-alasan yang lainnya, jadi terserah dia mau ngapain di luaran, tapi yang penting ketika jam pelajaran saya sudah jamnya, sudah jadwalnya, dia sudah ada di dalam kelas. Jadi tidak ada alasan apapun lah. Jadi saya misalnya di 7,5 atau 8 itu sudah alhamdulillah baik. Iya Bu. Ya dari rencana-rencana yang Ibu sudah dipaparkan tadi ya Bu, kira-kira dari beberapa rencana itu yang pertama atau yang sudah disampaikan itu yang rencana yang mana Bu? Ke siswa ya. Kalau rencana yang sudah disampaikan itu yang tadi disebutkan tadi ya, posisi manajer, kemudian segitiga restitusi, kemudian wali kelas ya, harus ada bimbingannya dari wali kelas. Kemudian mungkin rencana yang baru lagi nih, jika masih dan memang masih seperti itu ada lagi yang barunya, yaitu menyerahkan ke BPBK. Karena di SMK kan ada BPBK ya Bu ya, sehingga nanti kolaborasi antara saya sebagai gurunya, wali kelasnya, dan BPBK. Seperti itu mungkin. Iya. Berarti di waktu dekat ini Ibu akan melaksanakan dan mengikrarkan atau melaksanakan yang tadi ya Bu ya, tentang mau manajer, terus tentang akan berkolaborasi juga dengan guru BPPK ya. Itu kira-kira kapan ya Bu dilakukannya? Karena ini mepet, maksudnya sudah akan ke semester baru ya. Semester baru ini kan masih semester 1. Saya harus secepatnya, karena sekarang kan ada e-rapot. Nah, karena kalau kan saya bingung Bu, kalau untuk e-rapot kalau anaknya masih seperti ini gitu kan saya bingung. Sementara kan e-rapot tidak ada remedial, kan harus ada gitu karena ditutup nantinya. Nah, ini berarti saya harus nanti hari Senin saya langsung ngobrol dengan BPBK bahwa anak ini sudah saya tindak, sudah kemudian oleh wali kelasnya juga sudah. Nah, kemudian nanti oleh BPBK akan dilakukan seperti apa, atau mungkin dari BPBK juga akan memanggil orang tua. Tapi mungkin sebelum ke orang tua kayaknya ini hanya 3 orang dulu, jadi guru, wali kelas, BPBK, dan siswanya itu sendiri. Iya. Berarti Ibu akan dalam waktu dekat ini Ibu akan berkoordinasi dengan wali kelas dan juga dengan BPK ya. BPBK. Iya. Nah, berarti siapa dan apa yang dapat membantu Ibu? Berarti tadi ya Bu ya, yang dapat membantu Ibu yaitu wali kelas, BPBK, wali kelas, dan siswanya itu sendiri. Ya, setelah Ibu menceritakan masalah atau kendala, kemudian harapan dan rencana yang sudah disampaikan, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan semuanya? Perasaan saya sudah mulai terbuka ya Bu ya, dan sudah lega gitu ya, karena saya menemukan solusi bagi permasalahan saya ini, bagi anak-anak yang sering kesiangan ini ya. Jadi ada wali kelas, ada BPBK, kemudian nanti kalau misalnya masih parah saya akan memanggil orang tua, dan kalau memang masih parah juga pasti saya akan menyampaikannya ke kepala sekolah. Oh iya, berarti ini coaching ini Ibu sudah mendapatkan solusi ya Bu? Ya sudah Bu, alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bu Aas, dengan bantuannya saya sudah menemukan ide-ide cemerlang untuk dilakukan oleh saya terhadap siswa yang tadi. Ya, mudah-mudahan ya Bu, dengan pembicaraan hari ini Ibu tadi sudah mendapatkan solusi, dan mudah-mudahan ada peningkatan untuk sikap anak tersebut, dan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, yang bisa disiplin, masuk disiplin di kelas ya, terus dan juga tidak tidur lagi di kelas ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu atas pembicaraan hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di kemudian hari ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Oke, Ibu mohon maaf nih sebelum kita menutup kegiatan coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Iya. terkait hasil observasi saya tadi ketika Ibu melaksanakan coaching ke Bu Ai. Iya. Yang pertama, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching tadi, apakah sesuai dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu sendiri? Iya. Pada saat saya melakukan coaching, saya sudah menggunakan alur cerita Pak. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Alur tersebut dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak. Oh ya, baik Ibu. Menurut saya juga tadi saya lihat Ibu sudah sangat menyampaikan coaching tadi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta Bu. Iya. Selain daripada itu, Ibu pun sudah berusaha untuk menggali dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ai tadi, sehingga Bu Ai bisa menemukan solusi-solusi permasalahan yang dihadapinya. Iya. Nah, coaching juga sudah sangat bagus, yaitu melakukan prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya Bu, saya ingin menyampaikan mungkin ada beberapa catatan Bu ya yang ingin saya sampaikan dari hasil observasi tadi. Ya, yang pertama, coachingnya tadi sudah bagus dilaksanakan. Yang kedua, Ibu sudah menyampaikan alur cerita dengan baik. Dan yang ketiga, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat mendapatkan solusi atas pertanyaan-pertanyaannya. Terus yang terakhir, Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching ya yang sesuai gitu, seperti itu. Terakhir mungkin Ibu pertanyaan dari saya sebelum kita mengakhiri, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan keberhasilannya yang Ibu dapatkan dari proses coaching yang telah dilakukan baru saja seperti itu? Ya, yang ingin setelah saya melakukan coaching yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching agar pelaksanaan coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi Pak. Begitu ya Bu. Iya. Oke, semoga ya kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Ya, demikian mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Ibu senantiasa berikan kesehatan. Amin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.